Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Farhanuddin dengan nomor induk mahasiswa 25001020913. Saya akan memaparkan materi terkait jawaban UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Jadi presentasi saya terkait analisis MNC, ekspansi bisnis, dan sistem kurs. Nah, munculnya perusahaan multinasional atau multinational companies (MNC) memang menjadi pengganggu utama bagi teori ekonomi klasik, khususnya teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Untuk memahami MNC sendiri dianggap mendobrak doktrin ini. Mari kita bedah satu-satu dengan bahasa yang lebih santai. Jadi, apa sih itu keunggulan dari komparatif yang versi klasik? Jadi bayangkan ada dua negara, Indonesia dan Jepang gitu ya. Logika klasiknya Indonesia lebih efisien bikin kopi, sedangkan kalau Jepang lebih efisien bikin mobil. Maka Indonesia fokusnya di kopi, Jepang di mobil. Lalu mereka tukaran perdagangan internasional, semua orang senang, sudah selesai seperti itu. Lalu asumsi kuncinya jadi faktor produksi seperti modal atau uang dan teknologi dianggap statis atau tidak bisa berpindah melewati batas negara. Jadi keunggulan itu seolah-olah hadiah alam dari lokasi negara tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana MNC mendobrak doktrin tersebut? MNC seperti Apple, Toyota, atau perusahaan Samsung yang tidak main dengan aturan lama itu. Inilah alasan mengapa mereka dianggap merusak teori Ricardo, karena yang pertama, faktor produksi yang sangat mobile. Dulu modal dan teknologi dianggap menetap di suatu negara. Tapi kalau sekarang MNC bisa memindahkan pabrik, mesin, uang, hingga ahli teknologi dari Amerika ke Vietnam dalam sekejap. Efeknya keunggulan sebuah negara bukan lagi karena nasib atau lokasi, tapi karena MNC membawa keunggulan itu ke sana. Lalu adanya juga spesialisasi bukan lagi antar negara tapi antar perusahaan. Dalam teori klasik yang berdagang adalah negara A dan negara B. Kenyataannya saat ini sebagian besar perdagangan dunia terjadi di dalam internal perusahaan atau intra-firm trade. Contohnya, komponen iPhone dibuat di Taiwan, dirakit di Cina, didesain di AS, dan dijual di seluruh dunia. Ini bukan lagi soal keunggulan satu negara, tapi soal efisiensi rantai pasok satu perusahaan atau MNC. Lalu yang ketiga ini adalah menciptakan keunggulan buatan. Jadi keunggulan komparatif klasik bersifat alami, misalnya lahan subur gitu. Kalau MNC menciptakan keunggulan melalui riset R&D dan branding. Mereka tidak mencari negara yang punya bakat alami, tapi mencari negara yang bisa memberikan biaya paling murah atau insentif pajak terbaik. Dan yang keempat yaitu hilangnya batas negara. Teori Ricardo ini sangat bergantung pada kedaulatan ekonomi nasional. MNC bertindak sebagai aktor tanpa kewarganegaraan. Mereka bisa memindahkan keuntungan ke negara yang pajaknya lebih rendah atau tax haven. Sehingga manfaat perdagangan yang diprediksi teori klasik untuk kemakmuran negara seringkali hanya lari ke kantong perusahaan. Kesimpulannya, MNC ini membuat teori keunggulan komparatif menjadi tampak selalu sederhana dan ketinggalan zaman. Di dunia modern, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh di mana kamu berada, tapi oleh siapa yang mengelola sumber daya tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini proses ekspansi global
maksud saya proses ekspansi bisnis global. Jadi ekspansi ke pasar internasional ini bukan sekedar membuka kantor di luar negeri. Jadi bagi perusahaan global, ini adalah perjalanan bertahap yang penuh perhitungan untuk meminimalkan risiko. Bayangkan seperti seorang yang belajar berenang, mulai dari mencelupkan kaki hingga akhirnya berani menyelam di dalam laut. Berikut adalah tahapan proses ekspansi bisnis yang umumnya dilalui oleh perusahaan global. Yang pertama itu tahapan ekspor, atau misalnya kalau kita asumsikan di renang tadi mencelupkan kaki. Ini adalah cara yang paling aman perusahaan tetap memproduksi barang di negara asal tapi mulai menjualnya ke konsumen di luar negeri. Jadi ekspornya tidak langsung menggunakan perantara distributor lokal, atau ekspor langsung perusahaan mengenangani pengiriman sendiri. Dan juga risikonya rendah karena jika tidak terlalu mereka tinggal berhenti mengirim barang tanpa kehilangan aset fisik di negara tujuan. Yang kedua adalah pemberian lisensi dan waralaba atau mencari partner. Jika ekspor mulai sukses, perusahaan ingin mereknya hadir secara fisik tanpa harus keluar modal dan besar untuk membangun gedung. Di sini ada licensing, yaitu perusahaan memberikan hak kepada pihak asing untuk memproduksi barangnya, misalnya teknologi mesin. Lalu ada juga franchising, mirip lisensi tapi lebih ketat, biasanya untuk bisnis jasa atau retail. Contohnya seperti McDonald atau Starbucks. Partner lokal yang modal, jadi ada partner lokal yang memiliki modal, ada juga yang pemilik merek yang masih kasih resep dan sistem. Yang ketiga ada aliansi strategis dan joint venture, ibaratnya seperti menikah dengan lokal. Di tahapan ini perusahaan mulai serius, mereka bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara tujuan untuk membangun entitas baru. Kenapa? Karena perusahaan lokal lebih paham birokrasi dan budaya dan selera konsumen. Tapi resiko menengahnya perusahaan berbagi keuntungan, dan ada juga resiko terkait rahasia teknologinya yang bisa bocor. Yang keempat ada akuisisi atau investasi baru. Ini adalah tahapan yang paling tinggi, disebut sebagai FDI atau Foreign Direct Investment. Perusahaan memiliki 100% kendali di negara tersebut. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ekspansi. Yang pertama ada jarak budaya, ada regulasi pemerintah, dan kesiapan teknologi. Lalu kita akan bahas terkait sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ekonomi, sistem kurs mengambang terkendali atau disebut managed float system sering disebut sebagai sistem jalan tengah. Untuk menjawab pertanyaannya, jadi kurs ini tetap bisa berfluktuasi tinggi, namun kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan sistem yang mengambang bebas. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Bayangkan nilai tukar mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar, adalah sebuah layang-layang. Jadi kalau di pasarnya, kekuatan permintaan dan penawaran di pasar bertindak sebagai angin yang menerbangkan kurs ke atas atau ke bawah. Dan contoh diproyeksikan bank sentral itu sebagai pemain layang-layang. Kalau tadi pasarnya sebagai angin, bank sentralnya sebagai pemain layang-layang. Bank Indonesia memegang talinya, BI membiarkan layang-layangan itu terbang bebas mengikuti angin. Tapi jika layangan itu menukik atau tajam, terbang terlalu tinggi hingga membahayakan, BI akan menarik talinya dan menyesuaikan posisinya. Lalu mengapa sih fluktuasi tinggi tetap bisa terjadi? Meskipun ada penjaga atau bank sentral, fluktuasi ini besar tetap bisa terjadi karena beberapa kondisi luar biasa. Ada karena guncangan eksternal yang masif, ada intervensi yang terlambat atau terbatas, ada habisnya cadangan devisa. Lalu apa sih yang dilakukan bank sentral saat fluktuasi tinggi ini? Yang pertama bisa mengintervensi pasar, langsung jual atau beli mata uang asing di pasar falas. Yang kedua bisa melakukan kebijakan suku bunga. Jika mata uang melemah atau
terlalu dalam, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga agar investor mau kembali menyimpan uang di negara tersebut sehingga mata uang menguat kembali. Lalu selanjutnya terkait kepentingan terhadap neraca pembayaran. Mengapa manajer dan investor memantau BOP? Jadi bagi manajer itu yang pertama bagi manajer keuangan itu harus memastikan operasional perusahaan tetap berjalan lancar dan menguntungkan, terutama jika perusahaan melakukan ekspor impor yang memiliki cabang di luar negeri. Jadi bisa memprediksi pergerakan kurs, perencanaan harga ekspor impor, dan menilai resiko transfer. Lalu kalau bagi investor eksternal, ini bisa menjadi indikator stabilitas makro, arah kebijakan suku bunga, dan sentimen pasar. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi manajemen keuangan internasional menuntut pemahaman mendalam tentang dinamika operasional MNC yang melampaui batas di negara dan strategi ekspansi yang terukur, lalu mitigasi risiko fluktuasi kurs dan stabilitas ekonomi makro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.